Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat malam waktu Jerman, Bu Ros. Ya, Apa kabar? puji Tuhan, luar biasa. Operasi lancar ya, Bu? Kenapa? Operasinya lancar? Iya, terima kasih Pak John Puji atas Tuhan. doa-doa. Ya, Iya, turut senang ya. Satu atau ya. dua yang dioperasi, Bu? Satu, Pak John, aduh. Satu Oh aja iya, saya belum bisa jalan ini. iya, tidak apa-apa, Bu. Yang penting Ibu tetap bergairah, semangat saja dengan Tuhan Yesus Iya, ya. saya coba hari ini. Soalnya Iya. tadi juga pada rame semua di sini, saya sudah banyak duduk. Tapi Oh nanti iya, saya coba sampai di mana saya bisa. iya. Ini kaki saya lagi ganjel ini, bengkak satu kaki ini. Sekarang Oh mulai gitu. bengkak, Pak John. Oh iya. Iya, darahnya mulai jalan, mungkin nyambung ya itunya, tempurungnya itu. Oh iya, puji Tuhan. Iya, nggak tahu. Oh, itu selang darahnya udah dicopot tadi, Iya. karena itu ada darah di dalam tulang masih ada, jadi itu harus keluar. Oh gitu ya. Iya, udah tadi sudah dicopot. Oh gitu ya. Dokternya ini dokter senior ya, Bros. Oper artsnya, yang kepalanya, Oh, kepalanya sendiri ya. iya. Tapi dia lagi berlibur sekarang. Saya ditinggal. Oh gitu. Tapi Mm-mm. kan dia tahu bahwa apa yang dia sudah lakukan itu bisa dipastikan. Oh Pasti ya, dia kembali bilang baik sudah ya. bagus semua karena tulangnya di dalam itu Pak John hancur. Oh Jadi dia harus gitu. bikin bersih. Jadi makanya lama operasinya 2 jam 45 menit. Oh ya. Iya, Iya, iya. iya. Jadi dari jam 7 tuh keluar dari kamar, pulang sampai di kamar hampir jam setengah satu. Setengah satu Karena saya siang lagi ya. iya, Mm-mm. karena saya masih ditahan di sana karena saya sendiri belum sadar. Iya. Bruri sampai ngantuk-ngantuk tunggu di kamar. Lah iya, saya nggak ngira, saya nggak sadar-sadar, jadi dibangunin terus. Habis itu saya juga diperhatikan terus ya, masih Iya. di kamar operasi terus. Baru Iya. setelah saya sadar, baru saya dikembalikan ke kamar. Iya. Iya mungkin obat biusnya terlalu banyak, nggak tahu. Iya. Ya Sekarang badan supaya saya sakit semua ya Pak John. oh gitu ya. Ya tidak Ini apa-apa sementara ini supaya biar ibu mukanya sehat tuh lagi. saya pegang gini sakit sekali, soalnya saya dimasukin selang toh. Mungkin Oh, dia tekan-tekan mulut saya biar buka gitu gimana. Saya nggak oh, rasa. oh iya Sekarang iya. baru rasa sakitnya di pegangannya dia mungkin. Oh Nggak gitu. tahu. Iya iya. Iya, kan dimasukin selang. Saya punya Oh mulut. iya iya iya. Mm-mm. Jadi harus Aduh. dibius dulu ya, harus dibius ya. Iya, saya nggak tahu. Memang nggak rasa apa-apa kok Pak John. Iya iya. Bagus sekali. Ya, puji Tuhan Mm-mm. lah. Memang dengan perkembangan teknologi kan itu sangat Iya, membantu itu jahitannya dokter dan bagus pasien. sekali. Oh ya, Rapi. puji Rapi kan Tuhan. Pak John, saya kirim gambarnya tuh. Iya iya, puji Tuhan. Mm-mm. Ya, selamat Bagus sekali. Tapi bergabung Pak sekarang sudah Lukas. jadi merah. Mm-mm. Ya. Iya. Ya, puji Tuhan ya. Sudah bergabung teman-teman kita pada pagi ini. Kita bisa mulai ya ibadah kita pagi ini. Shalom, selamat hari Minggu teman-teman semua. Selamat bergabung ya. Kita senang sekali boleh mendengar kabar Bu Rosalin bahwa Tuhan telah menolongnya. Kita patut Ya. bersyukur ya di hari ini. Ya, untuk itu kita akan berdoa terlebih dahulu dan nanti untuk doa untuk firman Tuhan ini akan dinaikkan ya oleh Bapak Lukas Krisnanto dan nanti untuk doa pembukaan Ibu Rosalin ya silakan Bu Rosalin bisa berdoa terlebih dahulu doa pembukaan. Oh gitu ya. Ya. Iya oke. Oh, saya sudah buka ya. Ya. Shalom semuanya. Ya, Selamat shalom. pagi. Mari kita satu dalam doa. Amin. Tuhan, pada hari yang indah ini, kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji
dan Ya, memuliakan nama-Mu. Dan Kasih kini tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Ya. yang akan dibawakan oleh gembala kami, Pastor John Sarbunan, yang luar biasa. Urapi dia dengan darah-Mu yang kudus dari awal hingga akhir, dan kuatkan dia, beri dia umur panjang. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai kehendak-Mu Tuhan. Ya, Apapun yang akan kami sampaikan, supaya dapat menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon siapkan hati kami juga supaya menjadi pendengar yang baik dan menerima firman yang disampaikan dan melakukan setiap hari. Biarlah kuasa-Mu dan Roh Kudus menyertai setiap langkah kehidupan kami, dan biarlah hanya rencana-Mu dan kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam Tuhan Yesus ada kekuatan, ada pertolongan, dan ada juga keselamatan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Praise. Terima kasih Bro. Oke, mari Bapak Ibu sekalian, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus yang baik, yang sangat mengasihi kita semua. Dia ada bersama dengan kita ya hari ini. Haleluya. Praise the Lord. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan Kau baik. Haleluya. Oke, kita naikkan pujian ini saudara-saudara sekalian ya. Ajar kami untuk mencintai-Mu Tuhan. Lebih dalam lagi kami masuk dalam hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, lalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Bawa kami Tuhan lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan bersama-Mu, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu.
lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi kami mengasihi-Mu Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Mari katakan sama-sama. Haleluya Yesus. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, sembah Dia. Kami mengasihi-Mu Yesus. Haleluya. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami sungguh kagum kepadamu ya Tuhan. Terima kasih. Dan kami percaya hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ayo beli kebutuhan. Haleluya. Oke, praise the Lord. Kami kagum kepadamu Tuhan. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Kami datang sujud menyembah. Katakan, Dia sungguh indah. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Mari mengasihi Tuhan bersama, katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Oh Tuhan, terpujilah sampai selama-lamanya. Nama-Mu besar ditinggikan,
Mari angkat suaramu. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya. Bersama katakan, mulia dan berkuasa. Yang kagum pada dia katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak. Ku kagum akan Engkau, haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau, Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan, besar kasih setiamu, besar anugerah-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Hari ini kami melihat kuasa-Mu sudah dicurahkan, mujizat ajaib sudah terjadi. Terima dalam nama Yesus. Sungguh Tuhan besar kesetiaan-Mu bagi kami semua. Haleluya, sama-sama katakan, oh kata hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sungguh kami kagum Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau sampai selama-lamanya. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Doa kami, ku kagum akan, katakan, Engkau. Haleluya, kami mengagumimu, Yesuslah Tuhan. Haleluya. Amen, amen, amen. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, dan doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita bisa dalam Tuhan. Ya Tuhan. Tuhan, kami kagum akan Kau Tuhan. Yes. Sungguh kami kagum akan Kau Tuhan. Ya Tuhan. Karena masih kundur
Baik, sungguh baik, teramat Ya baik bagi Yesus, kami ya amin. Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana ada sampai pada hari ini. Ya Yesus. Ini semuanya karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu ada dalam Ya kehidupan Tuhan. kami. Sungguh kami kagum akan Engkau, akan cinta kasih-Mu kepada kami ya Ya Tuhan. Yesus. Tidak ada Allah selain Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan. Hanya Engkau lah yang layak kami puji, kami sembah, dan kami tinggikan dalam kehidupan kami ini Tuhan. Ya Yesus. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, Engkau perkenankan kami anak-anak-Mu boleh kembali untuk bersekutu, untuk kembali datang beribadah di Ya hadapan-Mu, Yesus. juga Amin. menjadi kerinduan dalam hati kehidupan kami Tuhan. Karena dengan apa dapat kami balas kebaikan-Mu Ya dalam Tuhan. kehidupan kami, dengan kami mau belajar taat dan Ya setia Yesus. Amin. di dalam kehidupan kami. Ini ya Tuhan, layakan kami, perkenankan kami Tuhan pagi hari. Ya Karena Yesus. Engkau yang mengajarkan pada kami, carilah dahulu kerajaan Allah dan semua Yes. kebenarannya. Amin Tuhan. Maka semuanya akan ditambah-tambahkannya. Itulah yang kami lakukan dalam bagian kehidupan kami di pagi hari yang indah ini. Biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan pagi hari ini di hadapan-Mu, biarlah menjadi dupa yang harum buat nama-Mu Tuhan, dan Tuhan Yesus hadir ada di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Amin Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kami yang sakit Kau sudah sembuhkan. Yes. Amin. Kami Dalam yang nama lemah sudah Kau Yesus. berikan kekuatan, kami yang Amin. punya kesedihan Kau sudah berikan penghiburan. Yes. Kami yang mengalami jalan buntu sudah Kau berikan jalan Terjadi keluar dalam buat nama kami. Kami Yesus. percaya Tuhan, kami terlalu percaya Amin. Amin. mujizat-Mu masih Amin. ada Dalam buat nama kami pada Yesus. hari ini. Terima kasih Tuhan, terima Ya kasih. Yesus. Pagi hari ini kami mau terima berkat kembali, yaitu firman-Mu. Berbicaralah firman-Mu buat kami melalui Ya Pastor Yesus. John Sarbunan ini ya Tuhan. Mari Tuhan. Biarlah urapan yang dari surga turun atas Pastor Amin. Amin. Sarbunan. Biarlah setiap kata kalimat yang disampaikan berkat firman-Mu ini boleh Ya Yesus. tertabur, tertanam di dalam setiap hati-hati kami. Kami mau Tuhan, hidup kami menghasilkan buah-buah yang lebat, Ya buah Yesus. enak dalam Amin. kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima Terima kasih, kasih berbicaralah Yesus. pagi ini firman-Mu buat kami. Kami mau dan kami mau menyiapkan hati, telinga, pikiran Ya kami akan Yesus. firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, dan kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, di dalam nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Lukas untuk doa yang sangat indah ya di pagi hari ini. Terima Baiklah kasih. saudara sekalian, amin. Kita akan mendengar firman Tuhan, dan Ibu Rosalin, apakah nanti bisa membantu membacakan ayat-ayat firman? Luar biasa ya. Oke, tetap bersyukur dalam segala keadaan ya. Kita tetap cinta Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, kita akan lihat firman Tuhan di pagi hari ini dalam sebuah tema yang berjudul cara lebih dekat lagi dengan Tuhan. Amin ya. Dan hari-hari ini kita sedang bicara tentang bagaimana membangun sebuah keintiman dengan Tuhan, sehingga roh kita jadi kuat, jiwa kita jadi kuat, batin kita jadi tenang, ya tubuh kita juga jadi sehat, saudaraku. Nah, mari saudaraku, ini sebuah tema yang saya angkat pagi hari ini, juga ada sebuah judul yang indah sekali, yang ini yang kita perlu dapatkan belajar di sini. Ya, ini dia. Cara mendapatkan lebih banyak lagi, saudaraku. Oke, mari kita lihat nats bacaan Alkitab kita lebih dulu dari Yohanes 3 ayat 16. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Rosalin, dipersilakan ya. Ya, terima kasih Pak John. Yes. Kesempatan yang diberikan pada saya. Amin. Nats bacaan Alkitab hari ini, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Siapa orang yang beroleh hidup yang kekal, yaitu orang-orang yang tahu bagaimana cara mendapatkan
lebih banyak lagi. Dan siapa yang memberikan lebih banyak lagi? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita yang sudah diselamatkan karena anugerah Tuhan, ya, kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, seperti tadi doanya Pak Lukas itu, ya, semua akan ditambahkan kepada kita, ya. Saudara, karena kasih Bapa di sorga yang besar, dia rela mengorbankan Yesus anaknya yang tunggal itu bagi dunia ini, ya, saudaraku. Dan orang yang percaya kepadanya, dia pasti diselamatkan. Dan saya yakin hari ini juga kita semua yang percaya kepada Yesus, tentu kita mendapatkan keselamatan. Ya, saudaraku, keselamatan tidak ada di dalam siapapun, di dalam bangsa atau di dalam suku atau di dalam agama manapun. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus saja. Nah, untuk memahami tentang hal ini, saudaraku, cara mendapatkan lebih banyak lagi, kita akan lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Dari ayat-ayat ini, saudara-saudaraku, kita bisa mendapatkan di sini 3 kebenaran tentang siapakah orang yang mengetahui cara mendapatkan lebih banyak lagi. Dan saya yakin ini adalah kerinduan kita semua, bukan? Kita bukan cuma mendapatkan 1, 2, tapi lebih banyak lagi. Seperti pujian tadi kita nyanyikan, lebih dalam lagi ku rindu kau Tuhan, lebih dari semua yang ada. Nah, kalau kita merindukan Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, baru semuanya ditambahkan. Yang sudah ada ditambahkan, yang 10 jadi 50, yang 50 bisa jadi 100, dan seterusnya. Jadi Tuhan selalu melipat gandakan. Nah, kita akan lihat 3 kebenaran tentang siapakah orang yang mengetahui cara mendapatkan lebih banyak lagi. Nah, mari kita lihat di sini, dia adalah orang yang memiliki 3P. Apa itu 3P? P yang pertama itu adalah persiapkanlah dirimu tinggal di dalam Yesus dan firman di dalam dirimu, ya saudara. Jadi yang pertama, P yang pertama bernama persiapkanlah dirimu. Jadi semua kita harus mempersiapkan diri kita, saudaraku, ya, dalam segala keadaan, siap atau tidak siap tetap siap, ya. Persiapkanlah dirimu untuk apa? Selalu tinggal di dalam Yesus, lalu kemudian firman-Nya yaitu Yesus di dalam diri kita. Kita lihat Yohanes 15 ayat yang ke-7. Ya, Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Amin. Mintalah apa saja itu banyak sekali. Cara mendapatkan lebih banyak itu, saudara-saudaraku, adalah Tuhan sudah memberikan sebuah petunjuk yang jelas sekali, dan ini bicara tentang bagaimana doa kita dikabulkan, didengar oleh Tuhan. Syarat yang pertama adalah kita tinggal di dalam Yesus. Aku ini adalah Yesus, ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku ini adalah Yesus, dan firman-Ku, perkataan-perkataan Yesus itu tinggal di dalam diri kita, di dalam kamu, saudara dan saya, baru di sini kita minta apa saja yang kita harapkan lebih banyak lagi, yang kita kehendaki, dan Tuhan bilang, kamu akan menerimanya. Kamu akan menerimanya itu kapan? Kita mendapatkan jawaban doa. Kalau kita perhatikan apa yang harus kita lakukan. Yang kita lakukan pertama, kita tinggal di dalam Yesus. Lalu yang kedua, firman-Nya tinggal di dalam kita. Baru di sini bagian Tuhan adalah Dia memberikan apa yang kita akan terima. Artinya Tuhan mengabulkan doa kita. Katakan amin. Itulah sebabnya dalam doa-doa profetik kita berkata I receive. I receive itu artinya aku menerimanya. Kita yakin yang namanya mujizat, berkat, kuasa, pertolongan, kemenangan, semua harapan dan impian, semuanya akan menjadi kenyataan. Kalau kita tahu rahasianya, ya, kita tahu caranya. Caranya bagaimana? Pertama kita tinggal dulu, ya, di dalam Yesus, bukan di luar Yesus, ya. Harus di dalam Yesus. Kalau di luar Yesus, apakah bisa mendapatkan? Jawabannya tidak mendapatkan. Mungkin dia dapatkan, tapi dari yang lain, ya, dari
dari mbah-mbah, dari orang-orang, dari pewayangan dan sebagainya, dan itu akan berdampak nyawanya itu menjadi incarannya, saudaraku. Kalau orang dapat kekayaan dari ritual-ritual seperti mereka pergi bersemedi atau mereka pergi mencari sesuatu lewat ritual-ritual khusus, mungkin mereka dapatkan karena setan iblis pun bisa memberikan kekayaan. Tapi itu tidak gratis ya, pasti ada tumbalnya, saudaraku. Tapi kalau Tuhan yang memberi, itu membuat kita aman, membuat kita hidup tenang, damai sejahtera, tidak ada tumbal. Cuma dia minta satu, kita mengasihi dia, itu aja ya. Oke, mari kita lihat hal yang kedua, saudaraku, cara untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Yang kedua, dia adalah orang yang punya P yang kedua. Memiliki P yang kedua itu apa? P yang kedua itu artinya dia permuliakan Bapa yang di sorga dengan apa? Dengan cara apa? Dengan dia berbuah banyak melalui hidupnya. Kita lihat ya, Yohanes 15 ayat ke-8. Ya, Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Amin, amin, amin. Haleluya. Dalam hal inilah Bapakku. Bapa siapa ini? Bapanya Yesus, ya, Bapa di sorga. Saudaraku, dan dia juga adalah Bapa kita semua. Amin. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Nah, bagaimana cara mempermuliakan Bapa di sorga? Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi mempermuliakan Tuhan itu dengan berbuah banyak. Ya, saudaraku. Jadi kapan Tuhan dimuliakan? Pada saat kita mulai berkata, Tuhan jadikan aku ini menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan buah. Buah apa yang kita hasilkan? Kemarin pagi saya sampaikan ada 3 jenis buah. 1, buah pertobatan. Ya, bertobat dari segala dosa, pelanggaran, kejahatan, kita bertobat sungguh-sungguh. Ya, kita buah pertobatan itu yang pertama. Lalu yang kedua yaitu buah Roh Kudus, ya. Ini bagi orang yang sudah bertobat lahir baru, ini dia punya buah-buah roh, yaitu kasih, kesabaran, damai sejahtera, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan seterusnya. Ada 9 buah roh yang dihasilkan, dapat dibaca dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Saudara, buah yang ketiga yang kita hasilkan itu adalah buah jiwa-jiwa, ya, yang kita bawa kepada Tuhan, yang kita doakan setiap saat, ya, orang-orang yang kita kasihi, saudaraku, apakah itu keluarga kita, apakah itu kerabat kita, apakah itu kenalan kita, tetangga kita, atau teman sahabat kita, siapapun, kita ajak mereka datang kepada Tuhan, ya. Mungkin mereka sedang dalam persoalan, dalam pergumulan, dalam beban berat, dalam keadaan kesesakan, dan mereka rasanya sudah hopeless, sudah putus asa, mereka rasanya tidak ada harapan lagi dan mereka ingin mati bunuh diri. Tapi dengan cara kita mengajak mereka datang beribadah, dan di sana mereka dengar firman Tuhan, lalu Tuhan menjamah hati mereka sehingga mereka membatalkan akan niat yang jelek itu, saudaraku. Suatu hari ketika kami pergi pelayanan di LP, dan pada saat ada orang mau bunuh diri saat dia dengar firman Tuhan yang disampaikan, tiba-tiba dia batalkan niat hati untuk bunuh diri itu. Tuhan luar biasa, ya. Jadi makanya kita ajak orang datang pada Tuhan itu, 1, Bapa kita dipermuliakan, 2, hati kita benar-benar bahagia sekali, ya. Dan yang ketiga, orang yang kita bawa itu juga dia bisa mendapatkan kelegaan. Amin. Ya, Tuhan memberikan dia jawaban, memberikan dia pertolongan dalam hidupnya. Nah, mari kita lihat yang ketiga, saudara-saudaraku, cara mendapatkan lebih banyak, saudara-saudaraku. Yang ketiga, dia adalah orang yang memiliki P yang ketiga, yaitu bernama peliharalah. Apa yang dia harus pelihara? Peliharalah kasih Bapa yang telah mengasihi Yesus, dan Yesus yang telah mengasihi kamu, yaitu saudara dan saya, ya, sebagai umat Tuhan, orang percaya. Kita lihat ayatnya, Yohanes 15 ayat yang ke-9. Ya, Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Amin. Amin. Seperti Bapa telah mengasihi aku. Yesus menyatakan ini, Bapa mengasihi Yesus. Yesus, ya, anaknya.
Itu terbukti juga dalam Yohanes 3 ayat 16 yang tadi kita baca ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa dia? Yesus. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi Bapa mengasihi Yesus dan Yesus mengasihi kita sehingga Yesus rela datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Ini luar biasa, saudaraku ya. Jadi kasih Bapa ini Tuhan ingin kita pelihara, jangan kita abaikan, jangan kita sia-siakan. Pelihara dengan baik kasih Bapa ini, saudaraku. Karena kita ini anaknya, seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Orang-orang yang memelihara kasih Bapa itu, mereka ingin selalu lebih dekat dengan Dia, mereka ingin selalu lebih mengenal Dia, mereka ingin selalu untuk datang terus bergaul intim dengan Dia, untuk terus memuji menyembah Tuhan. Itu orang yang memelihara kasih Bapa. Dan yang lalu saya sampaikan bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Orang yang mengasihi Tuhan itu dia tidak akan hidup dalam ketakutan, suatu ya. Dan kalau orang hidup dalam kasihnya Tuhan itu Tuhan kerjakan sesuatu melampaui nalar manusia, melampaui suatu akan indera manusia. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati perasaannya, yang tidak pernah dia pikirkan suatu, Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Dan kabar baiknya, saudara, kalau orang mengasihi Tuhan, maka Tuhan itu mendatangkan kebaikan baginya. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikannya. Jadi tidak ada hal yang buruk di dalam kehidupan orang yang mengasihi Tuhan. Artinya orang yang mengasihi Tuhan itu mereka hidup bahagia, mereka hidup tenang, mereka hidup damai sejahtera. Itu keuntungan. Makanya kita perlu memelihara kasih Bapa ini ya dalam hidup kita setiap hari, saudaraku. Nah, mari kita lihat apakah hasilnya dari cara rahasia mendapatkan lebih banyak. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia akan menerima jawaban doa. Jadi doa itu artinya dia duduk omong-omong dengan Allah. Doa itu juga artinya didengar oleh Allah. Dan yang ketiga, doa itu artinya dijawab oleh Allah. Yang keempat, doa itu artinya ditolong oleh Allah. Doa. Nah, banyak orang tidak memahami rahasia ini, saudaraku. Mereka berpikir, doa itu kurang terlalu penting. Tapi kalau kita mengerti bahwa doa ini mempunyai manfaat dampak yang luar biasa, sebagaimana dikatakan dalam Yakobus pasal 5 ayat 16b, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, yakin doa dengan iman, itu sangat besar kuasanya. Jadi doanya ini powerful sekali ya. Ini kita lihat saudara-saudara, ini rahasia doa kita dijawab oleh Tuhan ini. Lihat Yohanes 15 ayat 7. Ya, Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Apa yang kau kehendaki hari ini? Tuhan, supaya aku sembuh. Tuhan, supaya aku sehat. Tuhan, supaya aku dipulihkan. Tuhan, supaya aku diberkati. Tuhan, supaya aku dimudahkan jalan-jalannya, urusan-urusan. Semua apapun yang aku lakukan, semuanya bisa berhasil. Saudaraku. Itu yang kita kehendaki, saudaraku. Dan Yesus bilang, dan kamu akan menerimanya. Jadi artinya kita mendapatkan, menerima jawaban doa. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Tadi sudah saya katakan. Kita tahu apa rahasianya. Yang pertama, kita tinggal di dalam Yesus dulu. Baru yang kedua, kita izinkan firman itu yang kita dengar tinggal di dalam diri kita. Sehingga ada firman dalam hati kita, maka itu akan menghasilkan iman, menumbuhkan iman. Dan kalau ada iman, Tuhan melakukan apa saja yang kita minta. Katakan amin. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, dan bagi engkau dan saya yang percaya, yang punya iman, tidak ada yang mustahil, saudara-saudaraku ya. Haleluya, yang sukar dibuat Tuhan jadi mudah, yang tidak mungkin Tuhan ubah menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin, bahkan yang mustahil bagi manusia Tuhan buat menjadi tidak ada yang mustahil ya bagi orang-orang percaya. Amin. Kita lihat hasil yang kedua, saudaraku. Ini dia, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia itu adalah murid-muridnya Tuhan Yesus ya. Jadi ciri daripada murid-muridnya Tuhan Yesus itu ketika dia mentaati akan firman Tuhan ya, dia mentaati akan perintah Tuhan. Nah, perintah yang mana? Mari kita lihat Yohanes 15 ayat 8. Ya, Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak
Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Amin. Orang menjadi murid Tuhan itu, maka dia akan berbuah banyak, saudaraku ya. Yang tadi sudah saya sampaikan, ada 3 jenis buah. Buah pertobatan yang perlu dihasilkan. Yang kedua, buah-buah roh yang perlu dihasilkan. Yang ketiga, yaitu buah jiwa-jiwa yang perlu dibawa kepada Tuhan. Baru disitulah Bapa dipermuliakan. Nah, ini adalah identitas. Ini adalah ciri dari murid-murid Tuhan. Jadi dia berbuah ya. Dan saya berdoa supaya pagi ini semua kita yang hadir, semua berbuah bagi Tuhan. Amin. Ada buah pertobatan, ada buah Roh Kudus dalam hidup kita, dan buah jiwa-jiwa yang kita bisa bawa pada Tuhan ya. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Saudara-saudara terkasih Tuhan, yaitu yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan, bukan di luar kasih-Nya Tuhan lagi, tapi dalam kasih-Nya Tuhan ya. Mari kita lihat Yohanes 15 ayat 9. Ya, Yohanes 15 ayat 9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Amin. Amin. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Ini adalah kehendak Tuhan. Ini adalah perintah Tuhan. Nah, salah satu keuntungan dampak dari saudara saya tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan. Alkitab berkata di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kenapa? Karena kasih yang sempurna telah melenyapkan ketakutan. Kasih yang sempurna itu ada pada siapa? Ada pada Yesus ya, yang akan menyempurnakan kasih kita kepadanya, saudara-saudaraku. Jadi Tuhan mau kita tinggal dalam kasih supaya kita tidak takut lagi menghadapi apapun ya, karena ada Tuhan yang ada bersama dengan kita. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini memberkati kita semua, dan saya percaya bahwa Tuhan itu dia mendengar doa kita. Ya, sekali lagi Pak Lukas berdoa buat firman Tuhan ini, dan nanti Ibu Rosalin akan menaikkan doa profetik, lalu kemudian Pak Lukas akan menyampaikan firman Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, buat firman-Mu di pagi hari yang indah ini yang boleh kami terima melalui hamba-Mu Pastor Jan Sarbunan, mengajarkan kepada kami cara lebih dekat lagi dengan Tuhan dalam kehidupan kami, yaitu kami harus mempersiapkan diri kami dalam hidup kami akan Kau Tuhan dalam kehidupan kami ini Tuhan, agar kami selalu mau menghasilkan, selalu untuk mempermuliakan dan meninggikan, memuliakan nama-Mu di surga, kalau Allah yang di surga, supaya kami tetap juga mau memelihara hubungan kami, kasih-Mu yang begitu besar terhadap kami pun juga mau memelihara dalam kehidupan kami akan Tuhan, supaya kami tetap mau mengasihi-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah kami, hidup kami benar-benar mau dekat, lekat, erat, senantiasa di dalam sepanjang hari kehidupan kami dengan-Mu Tuhan. Karena kami percaya kalau kami ada tinggal dekat, lekat dengan-Mu, kami akan merasakan dan menikmati berkat yang baru akan dirasakan dan bahkan jamahan-Mu, urapan-Mu, mujizat-Mu, kami imani ya, percaya kami akan terimanya Tuhan. Dan akhirnya kami suka cinta dan kehidupan kami. Terima kasih Papa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bicara, biarlah firman-Mu tinggal di dalam kehidupan kami, dan bertumbuh, berbuah di dalam hati kehidupan kami ya Tuhan. Agar kami tetap mau menjadi hidup perkenanan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Pastor John Sarbunan yang begitu setia memberkati kami setiap hari oleh firman-firman-Mu yang baru. Berikan umur panjang, sehat, segar, kuat terus di dalam pelayanannya setiap hari, dimanapun, kemanapun hamba-Mu Kau utus. Biarlah tetap di dalam penjagaan perlindungan-Mu senantiasa. Dan nama Tuhan Yesus diringkihkan mereka. Berkati istri dan anak-anaknya, berkati keluarga besarnya. Demikian pun juga kami yang hadir pada pagi hari ini. Kau juga memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa. Ini doa kami buat firman-Mu, hanya di dalam nama Bapa Putra Kudus kami berdoa dan mengucap syukur dan terima kasih buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Lukas untuk doa peneguhan firman-Nya ya. Tuhan memberkati. Ya, dan kepada sahabat kita, Ibu Rosalin akan menaikkan doa profetik ya. Ya.
Oh ya. Ya. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelur dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. I receive. Amen. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam penggerakan doa, pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam penggerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Rosalin dari Jerman. Haleluya. Oke, Pak Bruri, apakah ada di situ? Nggak ada, Pak John. Nggak ada, Pak Bruri? Nggak ada. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian. Sendiri. Ya, bersama Tuhan Yesus di situ ya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengar pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Ya, shalom Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan. Shalom, amin. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar, dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Amin. Persembahan ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor 0813-30692929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadah raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Marilah bergabung dalam ibadah Zoom pagi, lebih menyegarkan ibadat gereja CLCC dimulai pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Marilah mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan beban berat, datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Amin. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Ibu Sinta Nini dengan memberikan like atau tanda jempol, subscribe,
Nyalakan bunyi lonceng notifikasinya, komen, dan share ke lainnya. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Agustus tahun 2023, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Desa Sisi mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 14 Agustus 2023 yaitu Ibu Weli Hukubun dari Jayapura. Tanggal 23 Agustus 2023 Nito Rusu cucunya Ibu Weli Hukubun dari Jayapura. Tanggal 26 Agustus tahun 2023 Kasih Agatha Hukubun cucunya Ibu Weli Hukubun dari Jayapura. Siapa lagi yang menyusul di hari ulang tahunnya? Harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulestiawati di nomor 0853 6427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang sudah disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Makasih, Bersama Pastor. Oma Nana dan adik Kesia ya. Makasih. Amin. Ya. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan bila mana Bapak Ibu saudara sekalian ada dalam persoalan pergumulan, silakan bisa mengirimkan permohonan doa di layar chat ya, dan kita akan berdoa bersama-sama. Demikian juga kita berdoa bagi sahabat-sahabat kita yang dalam kondisi kesehatan yang dalam terganggu, kita doakan supaya Tuhan pulihkan ya. Kita bersyukur Ibu Rosalin, puji Tuhan ya. Kita senang sekali kita dapat kabar bahwa ternyata operasi berjalan lancar ya Bu Ros ya. Ya Tuhan baik, kita berdoa tinggal pemulihan secara total ya. Oke. Haleluya. Oke. Ya. Gimana Bu Ros? Berapa jahitan kira-kira jahitannya? Operasinya banyak kah? Oh, itu udah tahu. Pokoknya panjangnya sampai 20 cm. 20 cm, ya. Di lutut yang mana? Sebelah kanan apa kiri? Kiri. Oh, sebelah kiri ya. 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 Kita berdoa ya. Tapi yang kanan nggak apa-apa ya, Bu? Lutut yang kanan. Yang kanan malah sesudah operasi, yang kiri, yang kanan sakit sekali. Akhirnya dapat obat sakit, hilang sakitnya. Oh, gitu ya. Terlalu beban. Iya, iya. Kita doakan ya supaya Tuhan tolong semuanya bisa berjalan lancar. Ya, Pak Tapi Lukas. saya minta nanti juga di ronsen lagi, Pak John. Oke. Saya minta sekalian yang kanan di ronsen. Iya. Supaya biar saya tahu rusak atau bagaimana. Oh, iya. 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 Ya, baiklah kalau gitu mari kita akan satu dalam doa. Haleluya, haleluya, Yesus. Mari bersama-sama teman-teman kita arahkan tangan untuk Ibu Rosalin. Kuasa Tuhan bekerja untukmu hari ini juga. Oleh pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah pakai medis, dokter yang mengoperasikan, Tuhan terima kasih. Kami minta Tuhan sempurnakan ya Tuhan untuk kesehatan Bu Rosalin, khususnya di bagian lutut sebelah kiri. Tuhan pulihkan secara total, oh Tuhan, di dalam nama Yesus setelah operasi ini. Demikian juga dengan lutut sebelah kanan pun, tempurungnya kami doakan otot-ototnya kembali pulih dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja saat ini menjamah Bu Rosalin dalam nama Yesus. Berikan kekuatan, damai sejahtera, kesehatan panjang umur dalam nama Yesus. Jangan takut, jangan susah, tetap percaya. Engkau punya jaminan dari Yesus yang memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tuhan dengan tangannya yang kuat sedang menopang, memapa engkau di dalam nama Yesus. 5 hari ini, oleh bilur Yesus, Ibu Rosalin sudah disembuhkan Tuhan. Terima kasih, berkati Pak Bruri, berkati semua anak mantu cucunya, baik Ibu Sandra, Tuhan pulihkan kesehatannya, dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan kejiwaannya, Tuhan pulihkan untuk komunikasinya berbicara dengan lancar dalam nama Yesus. Terima kasih untuk Pak Sonis keluarga, Bu Shelis keluarga, Bu Saras keluarga, berkati mereka semua dalam nama Yesus. Rencana pernikahan Bu Shirley, Tuhan tolong tahun depan semua bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, apakah akan rencana datang ke Indonesia pada Tuhan waktu yang akan datang. Tuhan tolong Pak Brudi Rosalin boleh tiba dengan selamat, dilancarkan, dimudahkan, disertai Tuhan. Dalam nama Yesus,
semua urusan-urusan untuk keuangan pembayaran yang belum dibayarkan kepada mereka, kami doakan Tuhan jamah hati orang-orang itu di dalam nama Yesus, sehingga mereka dengan Tuhan penuh kesabaran bisa membayar akan apa yang menjadi kewajiban mereka kepada Pak Nurdin dan Bu Rosalin. Terima kasih, tanah-tanah yang akan dijual pun Tuhan berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan sudah kirimkan pembeli yang terbaik. Terpujilah Tuhan, ini doa kami kepadamu. Juga Bapak kami berdoa untuk Pak Lukas pada hari ini. Pak Lukas, kuatkan hatimu. Engkau ada di dalam tangan Tuhan dan Tuhan melukis engkau di telapak tangannya dan dia berkata engkau ini berharga di mata Tuhan dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Di dalam nama Yesus, Tuhan punya rencana besar atas kehidupanmu. Tuhan akan pakai engkau bersama dengan keluargamu, Oma Nana dan adik Kesia Willy. Kami doakan untuk adik Kesia Temi juga, berkati Bapak. Keluarga Pak Lukas, kami percaya rencana-rencana ke depan, Tuhan yang atur semuanya dengan baik. Terima kasih Bapak, kami doakan saat ini juga untuk ya Tuhan Yesus akan satu pekerjaan yang dikerjakan pada Pak Lukas, yaitu menjual hotel. Kami doakan Tuhan lancarkan, Tuhan mudahkan, Tuhan kirimkan pembeli yang terbaik dengan harga yang memuaskan di dalam nama Yesus. Kami doakan supaya tidak ada penundaan, tidak ada pembatalan dalam nama Yesus. Kami berdoa supaya Tuhan yang atur semuanya. Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagimu Pak Lukas, bahkan apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, apa yang tidak pernah kau dengar dengan telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sudah sediakan bagimu. Jangan takut, Tuhan memberkati engkau bersama dengan orang-orang yang kukasihi, baik Oma Nana sebagai orang tua ibumu, memberkatinya panjang umur, damai sejahtera, kesehatan, juga berkati adik Kesia Temi, memberkati dalam nama Yesus dalam studinya, sehingga dia punya masa depan penuh harapan dalam nama Yesus. Juga dengan sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Kesia Willy Chan, kami doakan supaya Tuhan lindungi dia juga, memberikan dia kekuatan, damai sejahtera, panjang umur, kesuksesan, keberhasilan, Tuhan kemenangan, meraih impian dan harapan dan masa depan yang penuh harapan dalam nama Yesus. Kami serahkan mereka semua dalam tangan kasih Tuhan. Teman-teman yang juga tidak hadir hari ini, Tuhan sembuhkan Pak Darmawan di dalam nama Yesus. Engkau sembuh Pak Darmawan, Tuhan pulihkan kesehatanmu. Ibu Om Giokim, Tuhan pulihkan kesehatanmu. Dalam nama Yesus, Ibu Ratna Marlina, Tuhan pulihkan kesehatanmu. Dalam nama Yesus, kami doakan juga Ibu Joyce Putirai, Tuhan pulihkan kesehatanmu. Ibu Lea Siwalete, Tuhan pulihkan kesehatanmu. Dalam nama Yesus, kami doakan juga untuk Ibu Sri Pati, Tuhan pulihkan kesehatannya. Dalam nama Yesus, kami juga doakan Ibu Linda Effendi, Tuhan pulihkan kesehatannya. Pak Wongtir, Tuhan pulihkan kesehatannya. Juga Pak Frans Angki, Pak Tuhan Wolonteri, kami doakan Tuhan sembuhkan mereka semua saat ini juga. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Bapa berkati keuangan anak-anakmu. Semua yang hadir di Zoom ini Tuhan berkati keuangan mereka. Bahkan yang tidak hadir hari ini Tuhan berkati keuangan mereka juga. Tuhan tolong Ibu Indriani, Tuhan berkati dia, berikan kekuatan kesehatan panjang umur. Juga untuk calon menantunya Christian, Tuhan jamah sembuhkan dia di dalam nama Yesus. Sehingga dia boleh menerima hasil yang baik setelah dia pulang dari Penang, Malaysia, ya Tuhan. Terima kasih, ini doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sekarang terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel. Tercurah dan dicurahkan dalam kehidupan kita sekalian. Pada hari ini, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkati kebaktian sepanjang hari ini. Tuhan, kebaktian baik di gereja, kebaktian juga ibadah nanti malam. Tuhan, kebaktian juga, Tuhan, besok pagi, besok malam, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini berkati semua yang hadir. Aku percaya pintu-pintu yang tertutup sudah Tuhan bukakan. Jalan-jalan yang buntu sudah Tuhan bukakan dalam nama Yesus. Ada banyak keajaiban demi keajaiban dalam beberapa waktu ke depan ini, mulai dari sekarang hingga waktu yang akan datang 1 bulan ke depan. Tuhan akan mempersiapkan engkau untuk menuai apa yang kau tabur, apa yang kau berikan, engkau terima kembali. Dalam nama Yesus, engkau menabur, menuai kembali 30, bahkan 60, bahkan 100 kali lipat. Tuhan buat Tuhan tanah-tanah mereka menjadi tanah-tanah yang subur, sehingga mereka menabur, mereka menikmati hasilnya. Dan Tuhan buat percepatan itu
itu terjadi di dalam kehidupan mereka, percepatan pemulihan, baik keuangan, ekonomi, kesehatan, bisnis, karir, semua dipulihkan. Juga pelayanan anak-anakmu diberkati dan dipulihkan. Ini doa kami kepadamu. Mari saudara, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin, amin. Ya. Selamat pagi, Tuhan berkati juga Ibu Meliawati, Ibu Ya. Sinta, Yohanes Sini Ya, James, terima Tuhan kasih berkati Pak ya. Lukas. Ya, Tuhan Selamat berkati pagi. Pak Terima kasih loh Lukas. Pak John. Ya, Tuhan Atas berkati segala Bu Salin. Salam doa-doanya. buat Pak Bruri. Tuhan berkati Salam ya. buat semua di Jerman. Omar Iya. Semangat Pak Salin. Lukas. Salam buat Om Nana ya. Ya, terima kasih Ya. Pak John. Buat adik Omar Krisya Salin sehat juga. selalu. Kuat. Amin. Salam buat Opa. Ya, saya sampaikan Pak Anak-anak Lukas. semua. Ya. Nanti itu. Ya, Selamat selamat ibadah, beristirahat, Pak Bu John. Selamat hari Rosalin, Minggu. Sukesare, sama-sama. Pak Lukas, selamat hari Minggu ya. Ibu Buat Sinta. kita Ya, semua, God terima bless kasih. you. Selamat hari Minggu, Bu Sinta. Meliawati. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Apa ini? Sayonara. Oh, Amin. Meliawati. Sayonara, bye-bye. Ya, bye. Ya, amin. Ya.